paketanku yang 2 box itu belum aku bayar, dan dia orangnya enak banget, kayak easy go. Soalnya ini pertama kalinya Mas Kenny tampil di YouTubeku. Sebenarnya saya sedang mengikuti program internasional. Itu Kaget, guys. pokoknya kaget dengan kehidupan Hongkong yang serba cepat. Ini mereka robot atau apa? Kayak jalan aja teman-teman, mereka itu bus. Ya, Mas Kenny kuliah di Jogja, soalnya nanti lanjut S2 guys katanya. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jadi hari ini mau ke libur ya guys. Dan hari ini aku mau ketemu sama Kenny. Kenny ini adalah salah satu temanku yang aku kenal di sini. Dia ini anak Medan guys. Jadi dia udah hampir 2 tahun kerja di Hong Kong. Dulu pernah kita sempat bikin vlog bareng, cuma di vlognya Kenny ya. Nanti aku kasih nama channel YouTube-nya. Dan hari ini aku janji, sebetulnya waktu itu udah lama banget sebelum aku kejadian jatuh itu, aku janji sama Kenny, aku tuh mau tanya-tanya gitu loh, kenapa sih cowok itu bisa masuk kerja ke Hong Kong, itu bagaimana caranya. Dan Kenny ini dia ini bukan jalurnya itu bukan TKI ya teman-teman ya, melainkan ada jalur lain, yaitu kayak semacam, kalau nggak salah dia dari komunitas atau kayak gitu-gitulah. Aku waktu itu diceritain, cuma aku nggak begitu ngeh. Jadi hari ini aku mau tanya-tanya lagi sama Kenny supaya teman-teman bisa mencoba. Barangkali ada teman-teman yang dari Indonesia atau mungkin baru fresh graduate atau segala macam, bisa apply ke Hong Kong untuk bekerja di sini. Dan sebelum aku ketemu sama Kenny, pastinya aku harus sarapan dulu. Sama hari ini aku mau bayar paket ya teman-teman ya. Paketanku yang 2 box itu belum aku bayar, dan ternyata mereka udah nggak nerima cash. Sekarang sistem pembayarannya harus melalui 7-Eleven guys. Jadi sebelum aku kesana, aku sarapan dulu. Aku janjiannya sih di jam 11 ya, cuma ini udah hampir jam 10, kayaknya bakalan telat. Soalnya tempatnya Kenny itu jauh banget teman-teman. Jadi dari ujung ke ujung, aku di ujung bagian sebelah sini, Kenny di ujung bagian sebelah sana. Mungkin membutuhkan kurang lebih 1,5 jam. Itu yang paling cepat. Mungkin aku agak-agak telat dikit, nggak apa-apa, karena aku harus sarapan dulu guys, soalnya nanti pusing naik kereta. Oke? Hai teman-teman, akhirnya aku sampai di Yuen Long, dan ini pertama kalinya aku kesini lagi setelah kurang lebih mungkin 8 tahunan ya aku nggak jalan-jalan di sekitaran Yuen Long ini. Mas Kenny udah nunggu di bawah teman-teman, tapi sebelumnya aku mau cari toilet dulu, karena takutnya di luar itu nanti susah untuk cari toilet. Oke, kita turun ke bawah dulu ya guys. Nah ini dia tuh. Dulu aku sering kalau main itu kesini teman-teman, karena teman-temanku dulu di sini sekarang semuanya udah pada pulang ke Indonesia, tinggal aku doang yang masih bertahan sampai saat ini. Nah dulu aku kalau main itu di Kam Sheung Road ya, dulu ya, sebelumnya Yuen Long, karena di situ ada toko Indonesia, ramai anak-anak Indonesia pada kumpul di situ teman-teman. Ya ada di exit C ya kayaknya ya. Aku cari toilet dulu, oke? Guys, aku ketemu Mas Kenny nih. Halo. Nanti kita kenal-kenalan dulu ya teman-teman ya. Soalnya ini pertama kalinya Mas Kenny tampil di YouTubeku. Sebelumnya aku udah pernah tampil nih di YouTube-nya Mas Kenny. Cuma waktu itu aku sempat janji ya kan. Aku mau tanya-tanya nih, kenapa sih bisa ada cowok fresh graduate yang bisa masuk ke Hong Kong? Nanti kita tanya-tanya, oke? Di sini aja interviewnya kali ya. Boleh. Nah, jadi Mas Kenny ini adalah apa ya? Salah satu orang Indonesia yang bisa bekerja di Hong Kong, dan aku sebetulnya penasaran waktu itu kenapa Mas Kenny bisa sampai ke sini gitu loh. Dia orangnya enak banget, kayak easy going gitu ya, sambil jalan aja deh. Oke, jadi aku mau nanya sama Mas Kenny, gimana sih proses awal masuk ke Hong Kong itu gimana gitu? Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya saya juga mau ucapkan selamat pagi untuk kita semuanya. Ini juga awal pertama saya muncul di YouTube, Bokeh Meme, YouTuber terkenal di Hong Kong. Amin. Ya, terkenal banget. Jadi kalau teman-teman jalan sama Bokeh Meme, jangan takut dan jangan jangan heran kalau misalnya Bokeh Meme selalu diajak foto sama teman-teman PM yang lewat, artis kita. Amin. Oke, menjawab pertanyaan Mbak, sebenarnya saya sedang mengikuti program internasional dari di United Methodist Church. Jadi karena saya juga ini jadi kayak
program Global Mission Fellow. Jadi mengundang anak-anak muda berumur 20 sampai 30 tahun untuk boleh terjun ke program misi gitu. Jadi dari The United Methodist Church itu saya mengikuti seleksi sekitar 1 tahun gitu. Jadi saya mengikuti seleksi 1 tahun sembari saya menyelesaikan perkuliahan saya di Indonesia kala itu. Dan puji Tuhannya saya diterima dan dapat penempatan di Hong Kong selama 2 tahun seperti itu. Jadi prosesnya itu cukup panjang teman-teman. Jadi kita ada interview, ada kesehatan, cek kesehatan, ada juga dia yang esai dan wawancara-wawancara lainnya sehingga kita bisa sampai ke Hong Kong. Jadi prosesnya itu tidak mudah. Jadi melalui proses yang sangat panjang akhirnya saya bisa tiba di Hong Kong ini, merasakan keindahan Hong Kong dan hiruk pikuknya Hong Kong. Bertemu dengan mbak-mbak PM yang sangat hebat di sini teman-teman semuanya. Seperti keluarga ya Mas Kenny. Betul, seperti keluarga. Kita jauh, maka dari itu ya saudara-saudara kita adalah mbak-mbak PM yang ada di sini gitu. Dan salah satunya mbak panutan saya, Mbok Meme. Masya Allah, amin. Nah, ya. sebelumnya ini kan Mas Kenny udah ngasih tahu nih ke teman-teman semuanya gimana bisa sampai ke Hong Kong, dan kita kan belum kenalan ya. Aku minta maaf ya, aku belum kenalan. Jadi Mas Kenny ini sebetulnya dari mana, dan kemudian kuliah di mana, kemudian gimana caranya mengikuti program ini supaya teman-teman yang fresh graduate juga bisa untuk datang ke Hong Kong ya. Iya. Saya Kenny Williams Panjaitan, asal saya dari Sumatera Utara, Medan gitu. Medan. Jadi saya berkuliah di Yogyakarta, Horas. Jadi saya berkuliah di Yogyakarta, di Politeknik LPP Yogyakarta. Kebetulan concernnya itu khusus di kelapa sawit, tapi saya melenceng. Oh gitu ya. Dengan pekerjaan saya saat ini, Mbak, gitu. Jadi programnya ini dari The United Methodist Church. Jadi ini khusus yang untuk beragama Kristen, karena dia yang misi untuk yang misi Kristen gitu maksudnya. Jadi ini programnya dari Atlanta, Amerika gitu. Jadi karena saya juga orang Metodis, gereja Metodis, jadi saya dapat infonya dan kemudian ini dikenalkan dari pendeta saya gitu. Jadi pendeta saya datang ke saya memperkenalkan ini. Awalnya saya tidak mau, Mbak, karena saya kira saya nggak sanggup gitu. Jadi tahun pertama saya lewatin dan kemudian tahun kedua lah saya baru mulai mencoba membuka hati dan ya hati saya lah untuk saya boleh terjun dan mengikuti seleksinya selama 1 tahun. Nah gitu guys, keren ya. Luar biasa loh Mas Kenny ini, dia smart. Dia tuh smart guy, ya. kemudian wawasannya Masih belajar, luas. teman-teman. Iya, walaupun dia fresh graduate gitu ya, tapi aku salut sama dia. Dia bisa, mentalnya itu bisa saya bertahan salut nih gitu Mbak loh. Mahatin. Saya juga salut. Ya udah, kita sambil jalan, oke? Ya, So boleh. ya itulah sedikit cerita dari Mas Kenny ya. Nanti sebelum kita lanjut ceritanya itu, mungkin kita mau duduk dulu guys. Ini aku mau ngikutin Mas Kenny aja lah, di mana kita duduk gitu supaya lebih enak. Oke guys, jadi kita sambil duduk, soalnya tadi sambil berdiri kayaknya kurang enak gitu kalau misalnya kita ngobrol sambil berdiri. Jadi aku mau lanjut nanya sama Mas Kenny gimana culture shock atau kaget gitu ya pas pertama kali datang ke Hong Kong itu gimana? Benar-benar seru-seru. Jadi kalau kita bicarain soal culture shock pertama kali saat tiba di Hong Kong, ya benar-benar kita yang orang Indonesia yang dari budaya yang berbeda tentu shock parah ketika kita masuk ke Hong Kong, tahu Mbak? Karena ketika saya masuk saya melihat orang-orang itu jalannya cepat banget gitu ya, dan kemudian kerjanya cepat dan saya jadi makin capek melihatnya. Ketika saya awal gini, ini mereka robot atau apa? Kayak jalan aja teman-teman, mereka itu jalannya cepet aja gitu. Jadi ya, kita kayak orang Indonesia yang biasa slow gitu, kayak yang memang betul-betul culture shock. Apalagi saya yang kerja sama orang lokal Hong Kong. Jadi saya di organisasi Youth Global Network Hong Kong, dan teman-teman saya itu memang orang-orang lokal yang benar-benar kerja super cepat. Dan ya saya harus akui bahwasanya di 3 bulan pertama itu 3 bulan fase terberat saya, karena saya harus menyesuaikan diri dengan budaya Indonesia, homesick juga, kayak yang aku sendirian di Hong Kong, aku gak punya apa-apa, aku gak punya teman gitu. Tapi ya itu mungkin hanya pikiran kita aja, karena mungkin masih penyesuaian teman-teman. Dan sekarang saya sudah makin enjoy berada di Hong Kong gitu, karena saya sudah banyak teman gitu juga. Teman-teman kita juga yang teman-teman PMI, saya juga punya ini Mbak, gereja Indonesia yang orang-orangnya itu juga rata-rata PMI, Mbak PMI, terus orang yang berdomisili orang Chinese Indonesia yang berdomisili di Hong Kong. Di Hong Kong.
gitu kaget, guys. pokoknya kaget dengan kehidupan Hong Kong yang serba cepat. Tidak bisa dipungkiri karena semuanya itu memang harus cepat di Hong Kong. Iya. Karena semua orang itu kayak Kayak rush gitu ya. rush, karena mereka memang banyak target dan Betul. banyak hal yang harus dikerjakan. Betul banget. Biaya hidup di Hong Kong sangat mahal, jadi mereka harus bekerja keras dan mereka harus bekerja cepat untuk bisa memenuhi kebutuhan. Nah, betul banget gitu. Jadi kalau menurutku Mas Kenny hebat, soalnya dia konsisten gitu loh. Mas dia nggak pernah ngeluh juga. Padahal kan kalau misal dibilang di sini kan cowok itu sedikit banget ya Mas ya. Oh. Beda sama kayak kita TKW gitu kan banyak ada teman-teman yang kalau Mas Kenny itu dia hebat bisa bertahan di sini dengan teman-teman yang mungkin warga lokal Hong Kong gitu ya, teman-teman kerjanya, dan mereka tuh kerja itu nggak main-main kan. Iya, kayak benar. waktu itu adalah uang. Waktu teman-teman. adalah uang, Betul. benar. Makanya aku salutnya dia bisa mengambil apa ya kayak pengalaman di sini untuk nanti akhirnya dia bisa kerja di Indonesia ataupun mudah-mudahan bisa kerja juga ke internasional lagi. Kayak Amin. gitu, Mudah-mudahan. guys. Mumpung masih muda, dia masih muda loh. Mas Kenny ini masih muda loh teman-teman. Besok mau 24. Nah, kan? Umur saya besok 24. masih muda tapi dia smart guy, kemudian Amin. Belajar dari sangat- Bokeh Meme juga. Amin. Gitu, keren sih. Mas Kenny ini keren luar biasa aku. Hebat. Jadi itu adalah sekelumit kisah tentang Mas Kenny, kenapa Mas Kenny bisa sampai ke Hong Kong, kemudian juga bagaimana dia beradaptasi dengan lingkungan teman, kemudian kayak budaya yang ada di sini. Pastinya sangat susah sekali ya, apalagi di 2 tahun pertama ini. Dan hampir selesai juga sih sebetulnya. Hampir selesai. Luar biasa dia menyelesaikan target sebaik target, mungkin. ya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan nanti pengalaman dari sini bisa dijadikan pelajaran juga Amin. nantinya ya untuk kedepannya ya. Pengalaman berharga pastinya, Mbak. Iya, ini Karena mahal, ini pengalaman yang nggak bakal kita bisa dapat di Indonesia. Betul sekali. Jadi aku suka sih sama Mas Kenny ini karena dia orangnya luar biasa guys. Kalau menurut saya sopan, kemudian juga nggak neko-neko gitu ya. Jadi dia lurus saja gitu. Walaupun sebetulnya ujian pertama kita adalah di 2 tahun itu. Nanti kita kadang kena pergaulan dan segala macam ya. iya. Tapi keren sih dia konsisten gitu. Iya. Karena agamanya kuat teman-teman. Amin. Gitu. Nah, jadi selanjutnya mungkin Mas Kenny bakalan lanjut di Indonesia. Yes. Kurang lebih begitu. Nah, Karena saya juga mau lanjutkan pendidikan di Indonesia. kita doakan ya teman-teman ya, mudah-mudahan yang terbaik gitu. Tapi mungkin masih dipikirkan lagi. Masih dipikirkan lagi. Soalnya katanya tadi cerita itu lagi ada tawaran guys di Iya. Hong Kong. Ya mudah-mudahan kita nggak boleh spill banyak, tapi aku doakan yang terbaik untuk Mas Kenny untuk Amin. kedepannya, mudah-mudahan jauh lebih baik lagi. Iya. Oke, jadi aku mau ngobrol dulu ya, nanti mungkin Mas Kenny juga mau bikin vlog sama aku. So nanti kita lanjut lagi videonya. Itu adalah sekelumit cerita dari Mas Kenny. Oke. Guys, aku balik lagi nih sama kita. Jadi kita udah selesai bikin vlog sama Mas Kenny juga udah selesai. Belum selesai, sebetulnya baru setengah jalan gitu. Nah ini kita mau makan siang dulu karena takutnya kita kelaparan guys. Nggak tahu ini Mas Kenny mau ajak aku kemana? Soalnya aku nggak tahu daerah sini. Rencananya saya mau bawa Mbak Bokeh Meme ke toko Indonesia gitu. Jadi ya mungkin jalan 5 menitan Mbak 5 menit, dari sini oke. ke tokonya. Iya, oke lah. Nanti kita makan di situ ya. Ya. Oke. Soalnya udah ini pertemuan terakhir kita. Iya, wah. Iya kan? Insya Jumpa Allah di Indonesia, iya, Mbak. di Kita Jogja jumpa katanya. Di Indonesia, di Jogja. Ya, Mas Ya. Kenny kuliah di Jogja soalnya nanti lanjut S2 guys katanya. Amin. Doakan ya teman-teman ya. Luar Ya. biasa Mas Kenny ini. Mana? Dari sini, Mbak. Iya teman-teman. Kalau dulu mungkin aku agak lupa ya. Kalau dulu aku mainnya di Tuen Mun sama Kam Sheung kan. Kalau di Yuen Long itu aku jarang banget. Tapi aku suka banget naik tram itu loh, tram Yuen Long itu loh. Yang Orang kayaknya tram-tram. juga ada tram belum, Mbak? Ah serius? Teng-teng ada. Oh iya tank itu, Oh, iya. tank itu, heeh. Gitu guys. Nah ini adalah daerah ujung yang deketnya sama Tuen Mun. Ini kalau musim panas juga panas banget di sini, sama kayak di Bukaisa, panas banget. Dekat pantai. Tuh ya sama aja sih sama daerah lain, cuma kalau di sini tuh lebih sepi gitulah. Tapi nggak sesepi Bukaisa juga sih. Adalah
Mas Kenny itu tinggi banget, jadi aku susah menyesuaikan kameran. Gini kali ya? Gini kali ya? Susah guys. Berapa sih tingginya? Saya 173, Mbak. Mbak berapa? Aku 150. Pantes gini. Kecil banget. Aku 150 guys. Kemudian aku juga gemoy kan, apalagi nih habis nganggur 3 bulan. Apa Mbak, yang penting sehat karena Mbak juga Amin. masa proses penyembuhan. Iya, jadi aku nggak mikirin dia dan segala macam nggak teman-teman. Ya. Nah, kita mau cari toko Indonesia dulu ya. Nanti coba kita bakalan makan apa di sini. Ya. Terus nanti Mas Kini ada acara lagi, dia mau ke gereja dan ya nanti aku insya Allah mungkin jalan-jalan dulu di Kamsung Road atau di mana gitu. Oh, Mbak mau ke sana? Iya, pengen sih. Waduh. Pengen lihat aja gitu, kayak kangen pengen ke sana dulu kan tempat kumpulku di situ soalnya. Oh, iya. Iya, di situ. Ini ternyata di sini rame. Apa aku dulu pernah kesini ya sama temanku ya kayaknya. Aduh nggak tahu lah, lupa. Pokoknya dulu temanku banyak di sini. Ini ya masuk ya? Iya kayak Samsuipo teman-teman. Jadi kayak Samsuipo gitu loh. Thank you, makasih. Tuh rame banget. Ini iya aku baru lihat ini guys. Di sini kalau nggak ketemu Mas Kina aku nggak akan kesini kayaknya. Iya. Mas Kini juga ngevlog nih. Scorpio Indonesian Food. Aku pesan yang tempe penyet soalnya bebek udah sering makan aku di rumah. Saya jarang makan bebek jadi saya lalapan bebek. Gak bisa masak ya? Bisa. Bisa ya? Bisa kan? Iya, bisa. Kalau ada merantau dapurnya. bisa semua, Mbak. Iya kan, ada Pasti bisa dapurnya. semua masak. Mas Kini sering masak loh. Aku lihat di vlognya. Hey guys, jadi aku habis di traktir kopi nih sama Mas Kenny. Habis sudah kita habis bahas macam-macam pokoknya. Dan Mas Kenny ini salah satu barista loh guys. Tadi aku dijelasin juga nih jenis-jenis kopi dan ternyata kopi yang paling menurutku cocok di lidahku itu yang mocha. Iya, mocha. Mocha. Campuran susu, coklat, dan Kopi. Enak, habis. iya, enak. Belum dia, belum selesai. Makasih ya Mas Kini untuk hari ini waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di Indonesia, oke? Oke teman-teman, aku sudah selesai ketemu dengan Mas Kenny karena dia ada tugas hari ini. Jadi kita apa ya, kayak ketemu cuma sebentar, sharing dan segala macam. Dan Mas Kenny ini adalah salah satu anak muda yang sangat luar biasa. Dia semangatnya sangat tinggi ya teman-teman. Makanya aku selalu apa ya, kayak kayak meluangkan waktu untuk ketemu sama dia karena dia anaknya juga mau belajar, kemudian kayak baik juga dan semangatnya juga sangat tinggi. Makanya sebelum aku pulang aku ketemu dia dulu, kasih ya kita sharing sedikit tentang dunia konten dan segala macam. Kemudian Mas Kenny juga mau melanjutkan kuliahnya nanti ke S2, mudah-mudahan sukses selalu, amin, sehat selalu. Dan ini aku mau pulang lagi ke tempatku sih kayaknya, karena hari ini aku nggak ada janji dengan siapapun, cuma sama Mas Kenny doang. So, terima kasih banyak sudah mengikuti vlog hari ini, mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.